Buat hati kami hanya cinta dan jatuh cinta kepadamu Tuhan. Lebih dari semua yang lain, hati ini hanya dipautkan dan melekat kepadamu. Hari ini kami bersyukur karena Engkau telah mengatasi maut dan Engkau telah kalahkan maut. 2000 tahun yang lalu Engkau mati buat kami Tuhan. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena itulah kami ada di tempat ini hari ini. Kalau Engkau tidak menyerahkan nyawamu buat kami Tuhan, maka tidak ada hari ini umat yang berkumpul dan menyembah kepadamu. Kalau Engkau tidak menebus dosa kami Tuhan, semua kami binasa dalam dosa kami. Tapi kami ingin berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau begitu ajaib. Engkau relakan segala sesuatunya supaya kami boleh menikmati kehidupan bersama dengan Engkau. Pagi hari ini sampaikan pesanmu buat anak-anakmu mengerti. Berikan keteladanan dalam hidup kami. Buat kami makin bijak dan jalan makin selaras dengan Engkau. Roh Kudus yang tolong dengan hikmat, dengan wahyu dan dengan pengertian. Dan kami siapkan, hidupkan hati kami terima tubuh dan darah-Mu juga. Dan kami percaya sesuatu yang ajaib Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Ini ibadah Jumat Agung yang akan mengubah hidup kami. Untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang bersyukur atas penebusannya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, ada klip yang saya mau ajak kita lihat sama-sama. Dan sekaligus kita bersyukur ada kuasa kebangkitan Tuhan. Ada kematian dan kebangkitan Tuhan yang mengubah sejarah dan masa depan daripada umat manusia. Karena tanpa penebusannya kita semua hari ini binasa dalam dosa kita. Tapi sebelum saya putarkan akan klipnya, saya mau sampaikan lagi bahwa Anda yang mau bergabung dalam trip ke Cina tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Juli. Di beberapa kota di Cina Anda bisa mulai mendaftar. Saya tahu sudah hampir 200 orang yang mendaftar. Dan kita hanya terima mungkin kira-kira 400 sekian. Jadi sudah hampir separuh. Kalau Anda mau bergabung, $1.600. Dan itu akan memberkati hidup kalian semuanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Seringkali kita tidak pernah berpikir bahwa hal-hal yang seperti ini akan membawa dampak begitu besar dalam hidup orang lain. Saya berdoa semua kita adalah orang-orang yang memberi dampak kekuatan yang ajaib sekali. Kita akan terus lakukan apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian dari tugas kita. Teman-teman sedang berdoa untuk buat ibadah buat teman-teman yang kena stroke dan lumpuh. Dan panitianya masih Pak Hasto. Ini target terpenuhi, 1 orang melihat, kalau stroke 5 orang sembuh dan jalan lagi. Amen. Saya naikkan jadi 5 nih, lumayan. Anugerah, angka anugerah. Kita tantang Pak Hasto sebelum Juni ada ibadah 1 kali buat mereka yang kena stroke dan lumpuh. Dan didoakan minimal 5 orang pulang jalan sehat dan diberkati Tuhan. Amen. Saudara sekalian, kita akan lakukan apa saja yang kita bisa, yang Tuhan mau. Supaya semua orang di sekitar kita diberkati, hidup mereka diubah, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita beritakan nama Tuhan. Saya berharap Anda sudah kerjakan. Siapa yang sudah lakukan, mendoakan orang, membagikan handuk yang Anda terima? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, luar biasa. Yang belum kerjakan, saudara, itu adalah sebuah alat Tuhan yang ajaib sekali. Teman-teman media buat sebuah map yang bagus sekali. Dan tulisannya ini memberikan akan dorongan kekuatan. Ada kata-kata jangan menyerah, bertahanlah dengan gigih.
Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Jangan malas, lakukan yang terbaik. Bersabarlah dalam kesesakan, jangan khawatir. Ada perkataan, Tuhan peliharaku, jangan putus asa, Tuhan penyembuhku. Dan ini sangat baik Anda berikan kepada orang yang lagi stres, lagi tertekan. Dia berkata, tiap hari minum ya air putih, kopi atau apa, pokoknya pakai gelas ini. Terus dibaca semua. 1 bulan sembuhlah kira-kira stresnya, saudara. Baik, mari kita buka firman Tuhan hari ini. Matius pasal yang ke-27. Saya ingin ajak kita melihat dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-50. Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-50. Ada beberapa hal yang saya ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Judulnya, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat, yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, kalau Anda membaca, maka ada 2 kali kejadian di mana Tuhan itu diberi minum, yaitu anggur asam yang dicampur dengan empedu. Kalau Anda memperhatikan pada ayat yang ke-34, saya ulang membacanya. Dikatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah, pada bagian lain, menjelang saat Tuhan mati, maka mereka memberi akhirnya minuman itu. Dikatakan ayat yang ke-48, dan segera datang seorang dari mereka
Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Nah, kalau Anda membaca ayat yang ke-34, Alkitab berkata, Yesus tidak mau meminumnya. Tapi nanti saya akan buktikan pada ayat yang ke-48 tadi, ternyata itu diminum oleh Yesus. Dari mana kita mengerti? Coba kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19. Kita lihat ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya adalah, mengapa di awal Tuhan menolak meminumnya, tapi kemudian setelah menjelang dia mati, akhirnya Tuhan meminumnya juga. Saudara sekalian, saya melihat sebuah keteladanan dan pengertian yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kita. Mengapa di awal dikatakan ketika mereka berinisiatif memberikan minuman itu kepada Tuhan dan Tuhan menolaknya? Kalau Anda mengerti, sebetulnya minuman itu tidak minuman biasa. Itu campuran sebetulnya, yang gunanya adalah untuk menghilangkan atau meredakan rasa sakit. Kalau zaman sekarang mungkin namanya painkiller atau pembunuh akan rasa sakit. Ada orang yang sakit tertentu, kalau Anda giginya sakit misalnya, maka dokter memberikan obat tertentu untuk menghilangkan akan kesakitanmu. Tidak mengobati akan sakit giginya, tapi kesakitannya, pain-nya, itu diobati. Sehingga kita tidak terlalu merasakan kesakitan. Yesus di awal menolak ketika diberi sesuatu untuk meredakan atau mengurangi rasa sakitnya. Dan di situ ketika saya baca ayat ini, sebuah pengertian yang Tuhan berikan muncul. Sesungguhnya Tuhan mengerti seberapa jatah penderitaan yang harus dia lewati. Karena untuk sebuah penebusan, ternyata bukan sekedar mati, tapi sebuah penderitaan dalam takaran ukuran tertentu, sampai ujungnya kematian, itu merupakan harga yang dia harus bayar untuk menebus dosamu dan dosa saya. Dia bukan Tuhan yang sekedar mati, kemudian urusannya selesai. Kalau sekedar mati dan selesai urusannya, tidak perlu disiksa. Anda baca Alkitab, Yesus tidak pernah mati, dibunuh di kayu salib. Yang benar, dia menyerahkan nyawanya. Kalau betul sebuah penebusan hanya sekedar Yesus harus mati buat kita, dia bisa mati di tempat tidur, disaksikan oleh semua muridnya, dan sambil menutup mata dia berkata, gua mati dulu ya 3 hari, dan dia serahkan nyawanya, dia akan mati. Tapi penderitaan yang harus dilewati itu merupakan sebuah takaran yang Tuhan mengerti, itu harus dibayar seluruhnya. Dan seringkali kita tidak memahami bahwa betapa iblis itu seringkali dan selalu sangat legal sekali dalam hal menuntut dan mendakwa kita dengan segala sesuatunya. Makanya Tuhan berkata, aku harus bayar semuanya. Kalau itu dikurangi rasa sakitku, maka sebetulnya jatah bayarnya dia tidak akan pernah genap. Demi supaya dia bayar lunas, maka dia tidak mau ketika ditawari painkiller. Dia berkata, biarkan penderitaan ini, aku harus lewati, aku harus rasakan, sampai genap
demi supaya umatku diselamatkan. Saudara, saya percaya ini sebuah keteladanan yang luar biasa. Tapi hari ini kita melihat anak-anak Tuhan suka mengkorting harga yang dia harus bayar. Ada banyak anak Tuhan yang hobinya mendiskon sendiri apa yang seharusnya dia lewati. Saya dengar sebuah kesaksian ilustrasi yang menarik sekali. Dan menurut saya ini benar banget, saudara. Ada dua orang yang diperintahkan oleh seorang raja untuk memikul salib yang besar sekali. Rajanya berkata, kamu naik ke gunung itu, engkau harus pikul salib ini, dan begitu kau sampai di puncak gunung itu, engkau akan mendapati sebuah harta dan kemuliaan yang tak ternilai harganya. Maka di sana ada kemuliaan, di sana ada hadiah, di sana tidak ada penderitaan, di sana ada kemenangan, di sana ada sekian banyak hal, dan semua hal bahkan yang engkau inginkan. Lalu kemudian raja itu berkata, silahkan kau naik. Maka di awal semua berdua itu naik dengan gagah. Tenaga mereka masih segar dan kuat. Mereka memikul salib naik ke atas. Saudara, ini sebuah kenyataan yang ajaib sekali. Mereka mulai naik, mereka mulai naik, mereka mulai naik. Pada waktu mereka mulai naik ke atas, yang seorang berkata begini, ini terlalu berat buat aku. Sebetulnya di awal dia mampu dengan cukup baik, tapi ketika tenaganya makin berkurang, maka dia merasakan salib ini makin berat. Lalu dia berkata, tidak ada orang yang tahu juga. Kemudian dia berhenti, dan dia potong salib itu sedikit, saudara. Dari panjang dia potong sedikit. Dia pikul lagi, dia berkata, nah ini lebih enak lagi sekarang. Yang satu berkata, jangan dipotong. Yang motong berkata, rajanya tidak pernah berkata, jangan dipotong. Pokoknya pikul sampai ke atas. Yang seorang berkata, saya tidak mau potong. Saya mau seret kalau perlu untuk membuat ini salib ini sampai ke atas. Dan dia naik lagi, saudara. Setelah sekian waktu berjalan, yang motong tadi berkata, wah berat sekali ternyata. Kurang banyak motongnya. Dia potong lagi. Dia angkat lagi, dia berkata, nah ini lebih enak lagi. Dia jalan lebih cepat, saudara. Dia jalan lebih cepat. Tapi yang tidak motong ini terus dia seret salibnya. Punggungnya mulai berdarah. Dia seret salibnya. Dia naik, dia naik, dia naik. Dia tidak mengomel, tidak menggerutu. Dia berkata, raja berkata, pikul ini sampai ke atas. Dan menjelang sampai ke puncak, yang motong ini berkata, wah kok makin mendaki ya. Kurang ini motongnya. Dia potong lagi, dia gergasi lagi. Dan makin pendek salibnya. Yang seorang akhirnya nyusul. Dia berkata, kamu ngapain berhenti? Saya potong lagi. Ini nggak tahan katanya. Lalu akhirnya dia naik lagi. Menjelang sangat dekat dengan puncak. Yang motong berkata, gua nggak kuat lagi lah. Gua mau beristirahat sebentar. Dan yang lain berkata, saya terus mau naik. Ya kamu lumayan naik dulu lah katanya. Nanti saya kejar kamu. Gak lama kemudian, dia potong lagi, saudara. Dan kemudian sampailah yang pertama itu yang tidak motong salibnya sampai ke puncak. Dan ternyata dia kaget. Di puncak itu ternyata ada jurang. Dan di seberang jurang itu ada puncak lain. Dan disitulah kekayaan, kemuliaan yang sangat dia inginkan, semuanya di situ. Tapi di jurangnya nggak ada jembatannya. Dan seseorang menjaga akan kekayaan itu. Lalu orang ini teriak, dia berkata, raja berkata, aku suruh gotong salib ini sampai ke atas. Katanya ada kemuliaan. Tapi kemuliaan di seberang, di situ. Emang nggak terlalu jauh, tapi gua nggak bisa nyebrang. Yang jaga itu berkata, jangan bodoh teman. Pakai salib yang kau gotong itu jadi jembatan. Taruh di sini. Seberangi dan ini milikmu. Dia berkata, benar juga ya. Kemudian dia rebahkan salib itu. Dan dia jalan di atasnya. Jadi jembatan. Dan begitu dia nyebrang, salibnya hilang. Dia lihat kekayaan, kemuliaan. Dia bilang, wah luar biasa. Dia berkata, belum pernah aku lihat yang seperti ini.
Ajaib sekali katanya. Dan kemudian dia berkata, wah, saya mesti tunggu temanku ini yang juga akan sampai kemari. Di sana dia makan, dia minum, dia nikmati, dia duduk di singgasana yang hebat. Kekayaannya begitu limpah, kemuliaannya begitu luar biasa, berkilauan di sekitarnya. Dan tak lama kemudian datanglah orang yang suka mendiskon salibnya. Dan sampai di sana dia berkata, loh, kok kamu sudah duluan? Iya, raja benar, lihat enak banget. Dia berkata, makanannya limpah, kekayaannya luar biasa. Ayo gabung dengan aku. Dia berkata, aku sudah nikmati. Dia bilang, ya. Tapi gimana caranya lompat ke sana? Lalu orang ini berkata, hei, kamu sudah diberi jembatan oleh raja. Pakai salibmu itu jadi jembatan. Apa kamu begitu juga? Iya. Setelah aku pakai jadi jembatan, hilang salibnya. Wah, betul juga katanya. Lalu dia angkat, dia mau rebahkan. Dia sadar tinggal sedikit salibnya. Dia berkata, nggak cukup ini. Wah, aku harus bagaimana? Yang jaga berkata, turun ke bawah, minta salib baru, naik lagi kemari, dan kami tunggu Anda di sini. Saudara, Anda tahu cerita itu? Setiap kali Tuhan memberikan satu porsi tertentu, salib yang kita harus pikul. Karena kalau Anda membaca Alkitab, kita harus memikul salibnya, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan. Ada bagian di mana itu harus dilewati. Mari belajar bersyukur, melewati yang harus kita lewati. Jangan merengek-rengek, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan berkata, Tuhan, potong salibku sedikitlah. Nanti ujungnya tidak cukup, saudara. Karena itu jembatan untuk sebuah kemuliaan yang luar biasa. Sampai ada orang berkata, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah crown, mahkota Tuhan yang ajaib, maka orang harus pikul salib, sangkal dirinya, dan ikut akan Tuhannya. Hari ini saya mau berkata, ketika Yesus diberi minum yang akan meredakan rasa sakitnya, Alkitab berkata dia menolaknya. Tapi kenapa di Injil Yohanes dia meminumnya? Coba kita lihat lagi akan ayat ini, supaya Anda mengerti. Ini Tuhan yang ajaib. Ayat 28 dari Yohanes pasal yang ke-19. Dikatakan begini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ingat loh, yang kedua ketika dia minum itu, segala sesuatu telah selesai. Artinya ukuran yang harusnya dia lewati, harga yang dia mesti bayar, sudah dia genapi. Padahal dia belum mati. Artinya kita mengerti, ini bukan soal kematian. Kematian hanya satu kali, tapi penderitaan berlangsung sepanjang hari dalam hidupnya. Saudara, saya pernah berkata dan Tuhan pernah berikan sebuah wisdom, dan Tuhan berkata begini. Orang yang berani mati, itu hanya butuh satu keberanian. Satu kali keberanian, dia mati dan selesai. Tapi orang yang berani hidup dan melewatinya bersama dengan Tuhan, dia membutuhkan akan begitu banyak keberanian untuk dia melewati apa yang harus dia lewati di dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes menjelang dia mati, Yesus tahu semuanya sudah selesai. Jatah penderitaan yang dia mesti bayar sudah selesai. Lalu dia berkata, aku haus. Dan ketika dia berkata aku haus, itu karena untuk menggenapi firman. Karena ada nubuatannya. Dan akhirnya ketika diberi minum, dia minum juga. Di mana nubuatannya? Coba kita lihat. Mazmur pasal yang ke-69.
Di sini Anda akan melihat sebuah nubuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur pasal yang ke-69. Mazmur 69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan dikatakan, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Tuhan ketika dia tahu sudah selesai, maka dia berkata, sekarang aku boleh minum. Tapi minumnya bukan untuk meredakan rasa sakitnya. Karena kalau Anda baca, setelah dia minum, dia menyerahkan nyawanya, dan kemudian dia mati. Saudara, saya mau berkata sekali lagi, jangan pakai painkiller. Kalaupun Anda sepertinya begitu sesak dan menyakitkan, teriak ke Tuhan. Jangan berkata, Tuhan, Engkau diskonlah penderitaanku. Seperti apa, Pak, mendiskon penderitaan? Saya beri contoh, saudara. Terjadi tahun 86 lah. Saya belum menikah, kami belum menikah pada waktu itu. Dan saya baru memulai sebuah pelayanan. Kalau Anda mengerti, kalau orang mau menikah membutuhkan biaya sangat besar. Dan sebetulnya saya masih terlalu mentah untuk mengerti bahwa ada hal yang harus dilewati Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita. Rupanya penderitaan yang harus dilewati adalah saya tidak punya uang yang cukup buat mempersiapkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Rumah sudah ada, perabotnya nggak ada. Jadi akhirnya kami gunakan uang itu, dan semua berkat yang saya terima saya pakai. Di mana kesalahan saya? Sederhana sebetulnya. Kesalahannya adalah seharusnya saya berani hidup kekurangan, dan semua berkat yang saya terima, bagian Tuhan saya kembalikan. Dengan kata lain sebetulnya, saya tidak kembalikan perpuluhan saya. Padahal saya hamba Tuhan, saya khotbah di mana-mana, sudah mulai diundang di banyak tempat. Tiap kali orang memberkati saya ngomong gini, Tuhan, pinjam dulu ya, saya pakai dulu ya. Terus saya jawab sendiri, ya nggak apa-apa, gua kaya raya, lu kan butuh, gua nggak butuh, ambillah. Itu bukan Tuhan, saya sendiri, saudara. Tiap kali membutuhkan sesuatu, saya ngomong, Tuhan, aku maaf ya, ini belum aku beri. Saya jawab sendiri, ya aku mengerti nak. Sebelum kau mengatakannya, aku sudah mengerti. Memang gue lagi susah, sora popo, pakailah. Itu bukan Tuhan, saya sendiri. Seharusnya saya bisa berkata, Tuhan, aku mau tahan dalam penderitaanku. Aku mau berkata, ini harus kembali ke Tuhan. Kurang ya kurang, tapi ini buat Tuhan. Tapi saya mendiskon penderitaan saya sendiri. Saya mendiskon sebuah harga didikan yang sebetulnya itu pelajaran berharga buat kehidupan saya. Sampai setelah berkali-kali, rupanya Tuhan istilahnya buat, saudara. Dia berkata, ini mau jadi hamba Tuhan, sudah khotbah, nyolongan katanya gitu. Orang tidak mengembalikan perpuluhan kan mencuri, kata Tuhan. Nyolong, ini mencuri ini orang ini. Kalau mencuri, Anda menabur mencuri, Anda berbuah di kecurian akhirnya. Satu hari saya khotbah di sebuah kota di Jawa Timur. Saya lupa itu, kalau nggak salah di Bondowoso atau di mana. Saya diantar teman saya, naik mobil, saya nginep di rumah teman saya waktu itu. Sudah kira-kira seminggu lebih saya pelayanan, saya harus khotbah itu hari Sabtu, saudara. Hari Sabtu saya khotbah, nah itu persekutuan, dan akhirnya jadi gereja, yang saya tahu. Ketika saya masuk ke rumah itu, di depan sepatu sandal banyak sekali. Jadi akhirnya, saya kan tidak mungkin pakai sepatu masuk ke rumahnya, karena semuanya ditaruh di luar, ya saya lepas sepatu saya. Nah saya ini punya ukuran kaki yang ajaib. Lebarnya itu tidak ukuran Indonesia. Bukan tidak cinta made in Indonesia, tidak pernah dapat sepatu buatan Indonesia. Karena lebarnya ini ukurannya 3E kalau tidak salah.
Pokoknya ini lebar, saudara. Jadi saya taruh aja di situ, kemudian saya masuk, saya mimpin kebaktian, menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian selesai diajak makan, jemaatnya sudah bubar pulang, kira-kira jam 10 malam saya pamitan mau kembali ke Surabaya dengan teman saya, dia hamba Tuhan. Saya keluar, yang seingat saya ini karena sudah cukup lama, saya masukkan sepatu kiri saya, kaki saya cari yang kanan, saya lihat nggak ada. Oh mungkin ketendang orang di luar, saya cari nggak ada. Sampai sudah sepi saya mulai panik, saudara. Sepatu saya yang kanan tidak ada. Dan satu orang lagi, orang kota itu kehilangan sepatu kirinya. Padahal ukuran kaki kami beda. Rupanya ada orang nyangking. Memang warnanya sama hitamnya. Ketika ngambil terburu-buru, dia ambil satu punya saya, satu punya orang lain. Maka paniklah yang punya persekutuan, pakai baterai disenter sampai ke selokan, tidak ada. Sampai jam 11 malam lebih dicari, nggak ada. Dan saya padahal besok paginya jam 10 harus khotbah di sebuah persekutuan di Surabaya. Dan saya berkata, sudahlah nggak apa-apa. Saya toh harus besok khotbah pagi. Walaupun bingung khotbah mau pakai apa. Ini sepatu nggak ada. Jadi saya mulai jalan masuk ke mobil begini. Orang lihat ini pendeta apa, begini jalannya, saudara. Karena sepatu cuma satu. Saya masuk ke mobil teman saya. Duduk dengan diam. Lemes. Saya ini khotbah tuh Tuhan. Masa engkau tidak bisa kirim malaikat kecil satu? Bawa paku aja. Duduin sepatuku. Orang mengambil. Cek. Kan pasti berhenti, saya berkata gitu. Dan Tuhan diam saja. Saudara tahu apa yang terjadi? Malam itu saya gelisah. Saya nggak bisa tidur. Besok paginya bangun mau khotbah. Bingung. Nah, ukuran saya nggak ada. Teman saya bilang, pakai sepatuku. Masuk di pucuknya tok, saudara. Apa yang saya harus buat? Nggak bisa. Pakai sandal. Itu malunya luar biasa. Dan sandal yang paling bisa, sandal jepit, saudara. Bayangin ya, Anda pakai baju lengkap, berdasi, bawahnya sandal jepit. Waduh, saya bilang gini, saya datangnya terlambat aja ya. Duduknya di bawah atau di kursi? Di bawah, Pak. Lumayan. Di kursi, mateng, saudara. Gitu. Masa, berdasi, sandal jepit. Dan itu karena kebaktian pagi, belum ada toko sepatu yang buka. Jadi akhirnya saya datang terlambat. Sandalnya saya taruh di paling pojok. Saya khotbah. Selesai saya pamit duluan. Bukan apa-apa, takut malu. Lah, berdasi sandal jepit, saudara. Selesai khotbah saya balik. Ditawari makan, saya nggak mau. Saya masuk kamar, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Aku dalam pelayanan. Aku kehilangan seperti ini. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu ini mencuri? Saya sadar. Ya karena aku sudah ngomong. Tapi kamu jawab sendiri. Nah kan susah Tuhan. Lewati dah. Didikan buat kamu. Kamu ini masih kayak begini sudah nyolongan. Bagaimana aku beri kamu kepercayaan lebih besar? Ngamuk Tuhannya. Walah. Terus saya sadar, saudara. Saya hitung itu. Untungnya kok saya itu ingat berapa yang saya curi. Kebanyakan kalau sudah gitu lupa. Saya masih ingat tuh. Saya hitung. Dan saya kan sudah seminggu lebih pelayanan. Saya ambil itu uang, saya hitung. Persis, saudara. Wah, habis ini. Padahal saya berkata saya perlu beli ini, perlu beli ini. Tapi kemudian habis. Tapi saya sudah takut. Lah, saya bilang, Tuhan, aku mau nyerah lah. Terus saya berdoa, Tuhan. Pada waktu itu kita belum mulai gereja. Saya bilang, ini perpuluhan saya berikan ke siapa?
Dan Tuhan berkata, berikan hambaku itu loh, yang rumahnya kamu tempati. Oke. Saya keluar, saya amplop itu waktu. Lumayan, saya lupa berapa. Saya ketok kamarnya, saya bilang, dia keluar, kenapa? Dia bilang, aku mau bicara pribadi. Terus dia keluar, kami duduk di ruang tamunya dia. Nah, saya duduk menghadap keluar begini. Duduk menghadap keluar. Dan dia menghadap ke dalam. Ngobrol lah, saya berkata gini. Aku ini ternyata salah di depan Tuhan. Aku mencuri yang bukan bagianku. Tuhan tegur aku keras. Dan aku mau bertobat. Kemudian saya berkata begini. Aku sudah hitung berapa yang aku curi. Aku mau kembalikan. Dan Tuhan bilang, suruh berikan ke kamu. Tolong diterima. Dia nggak mau. Jangan. Awake dhewe iki padha mlaratiku. Aku ngerti. Susah kowe, susah kon. Oh, Surabaya, Saudara. Bukan kowe kon. Kayak Pak Sugiya, Pak ya, kon. Aku ngerti awake dhewe padha mlarati, katanya. Saya bilang, ora dalam hatiku dong, aku ora melarat. Aku cuma kurang ajar, nyolong aja saya ini. Padahal ya nek dipikir ya mirip lah, Saudara. Nah, terus saya bilang, dia nggak mau terima. Saya taruh di meja itu, dia nggak mau pegang. Terus saya cerita, aku ini salah di depan Tuhan. Lagi saya cerita gini loh, Saudara. Lagi saya cerita. Saya bilang, aku ini kecepit gimana. Aku pakai dulu. Tuhan tegur aku. Tiba-tiba di depan itu saya lihat ada orang masuk ke rumahnya dia di halaman depan, bawa tas plastik, dan aku ngerti yang dibawa itu kayak dus sepanjang ini, Saudara, gede ini. Ini saya ngerti, ini kerdus tempat sepatu nih, saya ngerti. Gak usah kepekaan, lihat aja ngerti, Saudara. Dia masuk, dia tenteng itu. Saya ngomong gini, haleluya, sepatu baru datang. Teman saya bilang gini, stres ya stres, ojo banter-banter. Anakku get turu. Loh, sungguh anak. Apa kau lihat penglihatan? Oh lihat, saya bilang. Dia nggak lihat, dia membelakangi, Saudara. Saya kan lihat ke depan. Tiba-tiba itu diketok orang, dia kaget. Tuh, ada orang. Dia bilang, lo kenapa? Saya ini diutus sama teman saya. Katanya teman saya itu tadi pagi, waktu doa, Tuhan berkata gini. Ada hambaku yang kau harus berkati dengan sepatu. Jadi ini tadi pagi-pagi dia ke toko sepatu, dia beli sepatu. Lah hamba Tuhan siapa? Pak Petrus Agung. Dia nolak ke saya. Wah, penglihatanmu bener. Bukan penglihatan, memang ketok aku dia tadi waktu masuk. Saya berkata begitu. Terus dia bilang, coba dibuka. Saya berkata gini, ini apakah cocok dengan kaki saya? Saya bilang kakiku gede loh. Coba Pak, coba dulu Pak. Ini sudah paling gede katanya. Dalam hati saya berkata begini. Kalau ini tidak cocok, hanya manusia. Mungkin dia dengar dari temannya di Jawa Timur, saya kehilangan sepatu. Tapi kalau sampai beli di Surabaya, ada ukuran saya, ini Tuhan. Semua tegang, saya tegang, teman saya tegang, Saudara. Tuhankah ini atau seseorang membisikkan kepada temannya? Ketika dibuka, lihat modelnya, saya senang, Saudara. Saya masukkan kaki saya dua-duanya. Ajaib. Pas. Begitu pas, Saudara. Ya. Loh, kaget saya. Kok bisa pas? Begitu pas. Teman saya ini lihat amplop di meja. Iki gua aku dek ngono. Orang yang ngantar sepatu pulang, dia nangis. Dia ngomong gini, kamu ngerti gak? Aku ini mau ngajak nawari kamu makan siang aja. Gak punya duit. Nol habis. Loh kok kamu gak mau nerima? Lah wong podo melarati. Yos, enggak lah, aku bilang, aku memberkatimu, aku lebih kaya dari kamu. Nah kan kita gak tahu. Dia nangis. Dia diberkati. Saya pulang dengan sepatu baru. Amen, Saudara.
Tapi pengalaman itu sebuah didikan. Yang mau berkata, jangan kamu diskon apa yang harus kamu lewati. Lewatilah. Ujungnya akan selesai dalam anugerah Tuhan. Dia akan memampukan kita. Hari ini saya berdoa, Tuhan memberikan sebuah teladan yang ajaib. Saya ini pernah nonton film, saudara. Saya masih kecil lah, itu waktu masih SD. Tapi aneh sekali, sampai sekarang masih ingat itu film. Itu film Cina, saudara. Ada kungfunya, ada segala. Tapi based on true story. Dasarnya itu sebuah kisah nyata, sejarah sebuah kerajaan di Cina. Kalau tidak salah ini awal berdirinya dinasti Han di Cina. Saya lupa persis. Pokoknya itu ada banyak konflik terjadi. Ada seorang calon raja yang akhirnya dia jadi raja. Dan dia mendengar di sebuah gunung ada orang bijak. Dan orang ini kalau dia bisa tarik ke istana dan mendirikan akan sebuah dinasti akan menjadi luar biasa. Dan orang ini katanya sakti, wisdomnya, hikmatnya luar biasa. Dia kejar di gunung itu. Dia merayu orang ini, dia berkata, ayolah ikut dengan aku. Bangun sebuah dinasti untuk rakyat Cina bisa makmur. Nah, singkat cerita, orang tua ini berkata, boleh. Tapi aku minta syarat. Aku hanya mau mengabdi kepada raja yang rendah hati. Dia berkata, syaratnya apa? Pada waktu itu raja itu ditarik pakai joli yang ada rodanya kayak narik gerobak gitu loh, saudara ya. Kalau Anda lihat di kita kan ada gerobak yang ditarik di depan. Kalau sekarang orang bilang rickshaw namanya, ditarik begitu. Dia berkata begini, aku yang duduk di dalamnya. Kamu yang narik gerobak dan becak ini. Rasanya berkata, kenapa harus begitu? Ya, kalau kamu tidak mau, nggak jadi. Dia berkata, oke. Jadi ini orang tua duduk di dalam, sambil ketawa-ketawa begitu. Rajanya narik begini, jalan gitu. Wah, raja yang tidak pernah kerja keras, hari itu dia kerja keras. Dia tarik di sebuah titik, saudara. Dia nggak kuat. Dia berkata, aku nggak kuat. Yakin, istirahat sebentar lah. Dia bilang, iya. Terus dia tarik lagi. Sampai sebuah titik dia berkata, sudahlah aku mau pingsan. Kamu nggak mau jadi ya nggak apa-apalah. Nggak ikut aku. Sudah di batas kekuatanku ini. Benar katanya. Ya sudahlah, aku nyerah. Lalu orang tua ini turun. Dan dia berkata kepada orang ini. Aku sudah hitung berapa langkahmu tadi. Dia berkata, aku hitung sekian ratus, sekian 1000 sekian langkah, dia bilang. Terus dia berkata, maka tiap langkahmu akan berlaku 1 tahun. Dan dinastimu akan berumur 1000 sekian ratus tahun. Sesuai dengan langkahmu. Kaget dia. Kalau gitu, aku jalan lagi. Terlambat katanya. Kamu sudah bayar seberapa engkau bayar. Di situ engkau mendapatkannya. Saudara sekalian, jangan pernah mendiskon apa yang harus engkau lewati. Mari bersyukur dengan Tuhan. Minta kekuatan. Yesus ketika diberi painkiller dia berkata, tidak. Dia mau minum terakhir setelah dia tahu semuanya sudah selesai. Dan ketika semuanya selesai, untuk menggenapi firman, dia berkata, aku haus. Dan ketika diberi minum itu dia minum. Dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Saya berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan seperti dia menguatkan Yesus di salib. Hal yang kedua, mari kita balik lagi ke Matius pasal yang ke-27 tadi. Matius 27. Kalau saudara membaca dari rangkaian ayat 32 sampai 50, orang mengolok-olok dia, dan kemudian tantangan yang diberikan sebetulnya, kalau Anda membaca 2 kali disebut sama.
Yaitu di ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-42 dari Matius 27. Coba kita lihat. Ayat 40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, dikatakan, turunlah dari salib itu. Lalu kemudian kalau Anda membaca ayat yang ke-42, dikatakan orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepadanya. Tuhan didesak untuk membuktikan dirinya dengan turun dari salib. Saudara, pada saat orang itu menderita, seringkali kita ingin membuktikan bahwa kita ini benar. Dan selalu kita akan digoda untuk membuktikan diri kita bahwa aku ini benar loh. Sekalipun aku sedang menderita, tapi aku ini benar. Bayangkan kalau Yesus sampai tergoda membuktikan dirinya. Karena kalau Anda hidup di dunia ini, orang selalu berkata begini, kalau engkau benar, pasti kau diberkati. Nah buktinya berkatmu nggak ada. Kalau engkau benar, nasibmu pasti baik. Buktinya nasibmu tidak baik. Kalau engkau benar, harusnya begini. Dan itu selalu orang mengatakan, mana bukti sebuah kebenaran? Hari itu mengerikan sekali. Mereka minta bukti dengan cara turun dari salib itu. Saya yakin itu bisikan setan, saudara. Sebab kalau betul dia turun dari salib, penebusan berhenti dan semua penderitaannya sia-sia. Saya pernah ceritakan, saya membayangkan kalau Tuhan kepancing emosinya ini. Untung Tuhan Yesus itu hebat, cool sekali. Dia Tuhan yang hangat tapi tidak berangasan, tidak ngamuan, tidak emosinan. Ya kan? Coba kalau Tuhan itu emosinan. Ayo, turun. Kurang ajar ya, Pak ya. Apa peduli aku? Turun gak berani. Lalu marching band surga berbunyi. Dan tiba-tiba pakunya lepas. Lepas dari tangannya. Dari kakinya. Dia bentangkan tangannya. Dia turun. Kayak Jet Li, saudara. Dan dia berkata, Farisi, ahli Taurat, bayangin, orang Romawi, wah dia tendangi batu, jadi senjata, pingsan semua orang Romawi. Malaikat datang, malaikat, habisi, waduh. Bayangkan kalau Tuhan seperti itu, saudara. Dipancing untuk membuktikan dirinya. Saudara, buah yang baik, pohon yang baik, tidak usah Anda paksa berbuah. Pada waktunya dia akan berbuah dan membuktikan dia pohon yang baik. Dari buahnya orang akan tahu. 1, 2 bulan, 3 bulan pertama mungkin orang tidak akan pernah mengerti. Tapi waktu akan membuktikan apakah dia pohon yang baik atau dia pohon yang tidak baik. Seringkali kita ini tidak pernah bisa punya penguasaan diri seperti yang Tuhan teladankan buat kita. Selalu mereka berkata, turun. Apa yang terjadi kalau dia emosi? Apa yang terjadi kalau dia tidak menghitung segala sesuatunya? Yang saya suka dengan Yesus, saudara, di penderitaan yang sengeri apapun, dia punya perhitungan. Orang yang berpengertian, kata Amsal, berkepala dingin. Saudara, beberapa hari yang lalu Ibu Nani tulis sebuah tulisan. Saya rasa minggu kemarin, saudara. Dia kirim ke kami.
Dan tulisannya berkata begini, apa bedanya korek api dengan manusia? Saya bawa korek api ini. Apa bedanya korek api dengan manusia? Ini sudah makin langka ternyata. Saya nyari susah kemarin. Semua sudah modern pakai gas. Tapi saya mau tanya, apa bedanya korek api? Atau apa persamaannya lebih tepat? Korek api dengan manusia. Ada persamaannya. Manusia punya kepala, korek api juga punya kepala. Kalau Anda nggak percaya, nanti di rumah cari korek api yang begini nih. Ada kepalanya nggak? Oh nggak ada Pak, tusuk gigi namanya. Apa persamaannya manusia dengan korek api? Persamaannya manusia punya kepala, korek api juga punya kepala. Bedanya di mana? Kepala manusia ada otaknya, dia tak berotak. Karena tak berotak, maka dia tidak mikir. Karena nggak mikir, digesek sekali dia terbakar. Dan kemudian dia habis, saudara. Apakah Anda tergolong orang yang digesek sedikit terbakar? Korek api? Saudara pernah ketemu dengan orang yang gampang marah? Gampang sakit hati? Gampang terbakar api asing? Digesek sedikit? Korek api. Sebab tak berotak. Coba tanya sebelahmu, Y korek api atau manusia? Sedikit pakai bahasa Belanda. Y ini termasuk korek api atau manusia? Jawab. Eke manusia. Kok londo-londonan Pak? Yes Ben, enggak apa-apa. Sebab banyak orang itu seperti korek api. Kena gesekan sedikit, meledak. Sebagian langsung keluar begini, mukanya merah, melotot, matanya keluar. Sebagian terbakar di sini. Awas yang konteni, we. Sama-sama tapi. Yesus bukan korek api. Bayangin, dari orang paling suci hari itu, imam ahli Taurat, Farisi itu orang paling suci menurut mereka. Sampai orang paling bejat yang disalibkan di sebelahnya dia menghujat. Bayangin. Kalau dia korek api, terbakar dengan kemarahan dan emosinya, manusia habis. Tidak ada orang Kristen hari ini. Tidak ada kabar baik hari ini. Hidup kita hancur. Tapi kita bersyukur. Alkitab berkata orang yang berpengertian, berkepala dingin. Dia diam. Tidak pernah maka jawab Yesus kepada mereka, emangnya cuma lu yang benar? Enggak. Maka terjadilah adu mulut antara yang disalib dan yang menyalibkan. Tidak juga, saudara. Tetap diam kok. Dia fokus kepada bisnisnya. Dia fokus kepada tugasnya. Dia fokus kepada apa yang harus diselesaikannya. Dan bagi sebagian besar orang, ternyata itu bukan hal yang mudah. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ikuti teladan Tuhan hari ini, saudara. Semua berkata, turun dari salib. Dia tidak. Dan dia biarkan, dia selesaikan. Tuhan tidak pernah dibunuh oleh siapapun. Sebab dia menyerahkan nyawanya. Saudara, sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya berdoa, keteladanannya akan masuk dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu dan mari arahkan hati kepada Tuhan yang baik.